cukup singkat, optimizing e-commerce. Jadi orang melihat sekarang e-commerce kan ya udah sebagai channel jualan. Tapi bagaimana sekarang kita melihat e-commerce sebagai salah satu dari bagian digital marketing. Kenapa kita ngomong digital marketing? Karena ya hari ini semua orang atau semua industri beralih ke situ, ke digital marketing. Indonesia tuh kalau ngomongin masalah digital, sebenarnya seberapa besar sih gitu. Nah, Indonesia tuh termasuk salah satu negara di Southeast Asia atau di Asia Tenggara ini yang pertumbuhan internet itu sangat-sangat cepat gitu. Dibanding beberapa negara yang lain, Indonesia termasuk pertumbuhan yang kalau Bapak Ibu sekalian lihat di sebelah kiri ini, itu dari 92 ke 215 persentasenya naik. Bukan persentage, internet usernya naik. Jadi sehingga kita melihatnya ini dibanding negara-negara Asia Tenggara yang lain, ini tuh loncatan yang sangat besar gitu. Artinya sesederhana kita lihat hari ini setiap orang punya account di email, punya gadget yang dua yang terhubung dengan sosial media dan segala macam. Nah, hubungannya sama e-commerce apa gitu? Salah satu yang menggerakkan atau membuat pertumbuhan digital itu juga tumbuh dengan sangat cepat adalah e-commerce. Teman-teman dulu mungkin pernah dengar e-commerce hanya 1-2 nama, sekarang banyak banget. Dan setiap orang punya preference mereka sendiri-sendiri di e-commerce tersebut. E-commerce di Indonesia itu diperkirakan akan tumbuh hingga 82 billion US dollar. Artinya 82 miliar atau 48% tumbuh di 2025. Tapi yang hebatnya ada 88% pertumbuhan dari tahun 2015 ke 2019 dalam jangka waktu 4 tahun saja. Nah, salah satu faktor yang kemudian membuat akselerasi digital dan e-commerce ini jadi sangat tinggi adalah COVID. Orang diminta untuk stay di rumah, untuk lebih banyak di rumah, tidak bertemu dengan orang-orang lain segala macam. Hal ini membuat kemudian behavior-nya bergeser. E-commerce sudah ada, tapi behavior-nya yang bergeser. Dengan semakin banyak di rumah, orang-orang jadi semakin bergantung terhadap internet ini. Salah satu yang berimpact adalah di e-commerce. Apa-apa yang dibutuhkan adalah ya udah pakai e-commerce, jasa online, tinggal pegang HP, buka, pesan, barangnya datang. Tidak perlu tatap muka, kalau ada pagar, barangan digantung di pagar, udah selesai. Gitu. Nah, e-commerce atau hal-hal yang lain itu menjadi sangat-sangat terbantu. Bahkan banyak sekali, termasuk apa yang akan kita jalankan beberapa waktu ke depan juga hal yang sama. Gitu. Beberapa teman-teman atau rekan-rekan saya yang tadinya sering banget beraktivitas di offline atau beraktivitas di tatap muka dan segala macam, akhirnya sekarang harus berusaha mengalihkan konsentrasi dia untuk membangun interaksi secara online. Nah, tadi di depan saya sempat mention kalau salah satunya di MTech Digital itu ada Bukalapak. Nah, bagaimana kemudian COVID atau growth tadi juga berimpact ke Bukalapak gitu. Brand-brand yang tadinya ya jalan biasa saja gitu, dengan impact COVID ini kemudian bersama Bukalapak ternyata dia dapat growth yang cukup baik gitu. In average atau di rata-rata pertumbuhan di bidang kesehatan, industri, pangan, personal care, mom and baby itu tumbuh 17% dari yang regular season gitu. Nah, GMV atau gross market value-nya juga tumbuh gitu, terutama di bidang-bidang health, kesehatan, personal care. Jadi impact-nya sendiri dirasakan bukan cuma oleh pelaku bisnisnya, sebagai platformnya juga Bukalapak melihatnya ada yang banyak itu. Berikutnya, kalau masih di Bukalapak sendiri, ternyata during COVID ini ada beberapa kategori yang naik gitu. Peralatan keselamatan, peralatan kesehatan, kemudian personal care, obat-obatan itu naik secara
demand dan secara purchasing gitu. Nah, impact ini kemudian sebenarnya menjadi satu perhatian di kami atau mungkin di teman-teman yang mencoba beralih ke digital marketing. Bagaimana sih kemudian si e-commerce ini bukan cuma jadi ya udah itu ujungnya, tapi juga menjadi salah satu bagian dari strategi digital marketing. Nah, setelah kita tahu tadi ada beberapa kondisi yang sebenarnya memperlihatkan bahwa ada peluang di e-commerce, sehingga kita bicaranya adalah bagaimana mengoptimasi e-commerce ini menjadi salah satu cara kita untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal pada digital marketing strateginya kita. Dengerin ini ya. Hal yang pertama adalah e-commerce itu tadi saya bilang bukan cuma ujung sebenarnya, tapi juga dari e-commerce itu adalah satu rangkaian dari customer journey. Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian, kalau mau beli sesuatu yang dilakukan panjang, dulu mungkin bisa lihat, oh iklannya bajunya bagus, aku mau beli hanya melihat satu sisi. Tapi begitu digital grow ini sangat-sangat besar, saat melihat satu produk, orang atau saya atau mungkin teman rekan-rekan juga mengalami, tidak langsung mengambil keputusan, oh barangnya lucu saya mau beli Tapi yang dilakukan adalah cari dulu, ini barang berasal dari mana, kualitasnya seperti apa, tanya ke teman di sosial media atau di WhatsApp segala macam. Baru kemudian rangkaian-rangkaian kegiatan ini yang meyakinkan kita untuk ya udah aku mau beli deh. Belinya juga masih ada pertimbangan, beli di toko atau beli online ya. Gitu. Jadi sebenarnya e-commerce sendiri itu adalah part dari bagaimana pelanggan ini atau kita sebagai customer itu tahap by tahapnya gitu. Perjalanan kita sebagai customer gitu. E-commerce ada di dalamnya. Itulah kenapa judulnya di depan adalah bagaimana menguatkan si e-commerce ini sebagai salah satu strategi digital marketing. Pertanyaannya adalah kenapa sih harus masuk ke e-commerce atau kenapa sih harus memanfaatkan e-commerce sebagai salah satu strateginya. Sebagai pelaku bisnis, e-commerce itu akan membuat kesempatannya terbuka. Jadi ini ada salah satu quote yang dia bilang e-commerce itu menawarkan bisnis atau kesempatan yang lebih besar. Kalau lebih lanjut, satu hal yang teman-teman akan dapatkan saat bergabung ke e-commerce manapun itu adalah reach atau jangkauan brand atau produknya kita itu akan jauh lebih besar. Jadi teman-teman kalau masuk pasang di e-commerce dimanapun, jangkauannya akan lebih besar. Akan sangat berbeda kalau teman-teman hanya melakukan lokal promotion. Misalnya hanya wilayah Jakarta aja. Tapi begitu masuk ke e-commerce, yang didapat adalah tentunya orang-orang di luar Jakarta, di luar Jawa misalnya, bahkan di internasional. Yang kedua adalah cost. Kalau konvensional bisa jadi seperti itu, harus buka toko segala macam. Toko itu bukan berarti tidak dianjurkan. Toko fisik itu masih jadi salah satu experience paling besar bagi pembeli. Tapi dengan kondisi sekarang, mau nggak mau, toko fisik ini harus didampingi dengan sesuatu yang membuat orang mudah untuk menjangkau. Di area di mana kita berusaha, salah satu kita harus bangun toko fisik, harus nge-guide karyawan dan segala macam. Tapi begitu masuk ke e-commerce, somehow ada orang-orang yang berjalankan itu sendiri aja dengan modal HP-nya dia, dengan modal satu ruangan di rumah dia yang disulap menjadi gudang misalnya atau jadi tempat penyimpanan barang, sehingga itu menyebabkan cost yang tadi harus keluar untuk beberapa hal jadi lebih rendah. Open marketing opportunities. Kenapa? Karena ya itu tadi ketemu banyak orang, ketemu pembeli yang tersebar di seluruh penjuru. Scalable, bisa terukur, kita bisa pantau tuh hariannya. Oh, terjual sekian, biasanya yang beli orang-orang ini, audiens saya itu biasanya yang beli orang-orang yang suka seperti apa segala macam. Jadi sehingga kita masuk ke e-commerce, teman-teman bisa bekerja sama dengan e-commerce untuk membuat ini menjadi hal yang terukur. Lalu bagaimana kita manfaatin e-commerce sebagai strateginya kita gitu. Sekarang bahasanya orang-orang tuh atau customer atau kita tuh punya omni channel.
channel yang kita pakai untuk membeli, untuk mendapatkan informasi itu nggak cuma satu, tapi banyak. Sehingga e-commerce ini bisa kita jadikan salah satu strategi showroom. Kalau mungkin dulu ya tadi seperti saya singgung adalah kalau biasanya lihat di store, tapi dengan kondisi sekarang tidak bisa datang ke store, ya udah kita siapin tempatnya. Jadi jadi etalase digital. Orang bisa lihat, bisa pilih barang langsung. Bisa membuat orang mudah mendapatkan barang kita. Kalau kita katakanlah punya barang, kita optimas di SEO, SEM mungkin, tapi dengan bantuan e-commerce, e-commerce sudah melakukan SEO, SEM dengan kebutuhan mereka untuk pemasaran juga. Karena e-commerce butuh untuk dikenal juga kan. Jadi begitu dia memasarkan sesuatu yang barang-barang kita punya unik, mereka bisa pakai itu sebagai promo. E-commerce juga dipakai untuk melakukan interaksi atau engagement kalau bahasanya di marketing kepada audiens dengan memanfaatkan banyak fitur di masing-masing e-commerce. Bisa klik, bisa scan, orang-orang bisa tahu interestnya mereka apa, mereka bisa diarahkan dengan mencari. Nah, bagaimana kemudian selain beberapa hal ini, kita juga bisa manfaatkan platform e-commerce-nya sebagai penguat dari strategi yang mau kita bangun. Saya ambil contoh adalah saat kalian atau kita masuk ke e-commerce, di dalam platform e-commerce sendiri sebenarnya udah banyak banget, dan saat ini adalah saat dimana orang-orang menjaga jarak, tidak mungkin masih butuh berhitung untuk keluar rumah. E-commerce menjadi salah satu strategi di dalam digital marketing yang akan kita lakukan sebagai salah satu touch point atau sebagai salah satu persinggahan dari audiens yang mau kita tap in. Saya kasih contoh misalnya fashion gitu. Di awal dia akan mencari tahu fashionnya siapa yang buat, bahannya apa, ada nggak endorsement-nya, mereknya dari mana asalnya, segala macam. Kemudian dia akan cari, aku beli di mana ya, yang jual di mana, harganya lebih murah di mana, dan segala macam. Nah, saat dia udah mulai masuk ke fase inilah e-commerce itu mulai memainkan perannya. Kenapa? Karena saat kayak saya tadi bilang di depan, saat teman-teman masuk ke e-commerce, daftar, masukkan keyword, jual daster murah misalnya, atau jual jilbab Syahrini misalnya gitu, itu akan membuat e-commerce atau akan meningkatkan kesempatan teman-teman ditemukan di proses pencarian bagi konsumer. Kenapa? Karena mereka akan mencari keyword-keyword tersebut. Saat keyword-keyword itu dicari, hal pertama yang akan dilakukan oleh Google mungkin adalah mengarahkan mereka untuk ke e-commerce yang punya performance kata kunci tadi dengan baik. Misalnya kalau teman-teman cari sekarang jual jilbab Syahrini misalnya gitu, yang akan terjadi di Google adalah mereka akan keluar dengan beberapa alternatif e-commerce yang ada. Itu akan membantu teman-teman menjadikan brand teman-teman terlihat. Gitu. Itulah kenapa masuk ke e-commerce bukan cuma sekedar jualan, tapi teman-teman butuh tahu platformnya seperti apa, manfaat apa yang teman-teman dapatkan di platform itu, punya agenda apa dan segala macam, sehingga saat teman-teman atau kita memutuskan untuk masuk ke e-commerce itu, proses yang di depannya ini sudah pasti akan mengarahkan teman-teman ke situ. Kalau bicara masalah marketing, saya membagi marketing menjadi 4. Kalau sebetulnya marketing konvensional dibagi menjadi 3. Ya, kalau marketing konvensional ya itu biasanya membagi kalau kuliah marketing lah anggap aja begitu. Marketing itu bicara masalah 3 hal. Yang pertama disebut namanya elemen strategi, segmentation, targeting, positioning. Nah, kemudian yang kedua disebut namanya elemen taktik. Elemen taktik itu kita mengenal dengan namanya 4P, Product, Price, Place, Promotion. Dan kemudian yang ketiga adalah elemen value. Elemen value itu brand differentiation. Nah, kalau dari
dari 3 pengelompokan ini, saya membuat sesuatu yang lebih mudah untuk UKM. Karena memang kalau dilihat ya, saya ini kan banyak berkecimpung ke UKM. Jadi madhab kita tuh UKMiyah. Sebetulnya dengan Bukalapak itu sebetulnya align banget sih. Tahun 2012-2013 pada saat saya membuka Yuk Bisnis, Bukalapak lebih dulu. Terus di Twitter Mas Zaki pernah nge-DM saya. Dia intinya bilang begini, Mas, punya sampean kan mirip sama punyaku tuh Mas, sama Bukalapak. Yuk kita merapat yuk. Nah, tapi belum pernah merapat kita. Jadi belum berjodoh. Mungkin kemarin di meeting lagi, nanti kok ketemu sama Bukalapak, siapa tahu nanti bisa menjembatani. Oke, harapan saya sih sebetulnya Bukalapak bisa menjadi benteng pertahanan untuk UKM Indonesia. Jadi memang nggak mudah sekarang UKM Indonesia ini online ya, terutama itu diserbu oleh marketplace yang sudah dikuasai oleh asing. Ya, nah itu yang agak sedikit berat di situ. Nah, jadi kalau bicara masalah marketing, saya membagi menjadi 4 ya. Kalau tadi 3, saya bagi menjadi 4 supaya lebih mudah pemahamannya untuk teman-teman UKM. Yang pertama yang disebut namanya selling. Ini sebenarnya paling ujung, kalau istilahnya paling kanan. Paling kanannya itu paling hilirnya. Nah, ini taktiknya. Jadi kalau prajurit itu harus bisa main selling, ya artinya jualan secara langsung untuk survive. Nah, selling itu intinya closing, ya. Jadi selling adalah intinya closing. Tapi sebetulnya di belakang selling ini ada strategi-strategi yang harus disiapkan lebih dahulu. Nah, antara lain di belakangnya selling itu ada yang namanya promotion. Nah, kalau selling itu nge-push, kalau promotion itu narik, pull. Ya, jadi ada push, ada pull. Harusnya mana duluan, push sama pull? Harusnya pull duluan. Nah, tapi kalau belajarnya biasanya dari ujung, dari selling duluan. Tapi kalau teman-teman di IFC justru malah belajarnya tidak dari yang paling ujung kanan duluan, tapi belajarnya dari strategi duluan. Karena memang ini biasanya teman-teman IFC ini kan bisa dikatakan tingkatannya jenderal. Ya. Nah, tapi baiknya tetap pernah belajar menjual. Ya, contohnya gini, kalau di Indonesia ada namanya Akademi Militer ya. Akademi Militer kan calon-calon perwira. Dia masuk ke situ tetap jadi prajurit duluan. Diajarin fisiknya dihabisin duluan, terus kemudian diajarin berkelahi tangan kosong, ya. Nah, diajarin survive itu sama kayak sebagai pengusaha harusnya belajar selling duluan, ya. Nah, tapi nggak perlu lama-lama. Seperti kayak akademi militer itu juga 3 bulan sudah wisuda jurit, jadi kopral, sudah masuk ke tempat sersan kan begitu ya. Namanya sersan taruna. Nah, kembali lagi tadi bicara masalah akademi militer ya, sampai situ. Ini kan biar analoginya biar gampang. Nah, kemudian naik ke perwira pertama. Nah, letnan, kemudian letnan, jadi letnan ada letnan 1, letnan 2, letnan 2, letnan 1, kemudian ada kapten. Nah, ini masuk ke perwira pertama. Perwira pertama itu diajarin promotion. Ya, perwira pertama adalah supervisor kan begitu ya. Nah, ini mulai strategi tapi jangka pendek lah, gitu kan, strategi taktik di lapangan. Makanya promotion masih selling, promotion masih. Nah, yang di atasnya ini perwira menengah. Ini strategi menang bersaing. Namanya positioning. Ya, perwira menengah kan dimulai dari mayor, letkol, kemudian kolonel. Naik ke atas lagi jenderal. Nah, jenderal ini ngomongnya branding. Nah, ini makanya kalau bicara masalah jenderal itu bicara masalah pembangunan ekosistem. Biasanya seperti itu. Terus PR, ya. Jadi justru jenderal banyak jalan-jalan memang, ya. Pameran-pameran ke luar negeri, ya itu seperti itulah harusnya dilakukan. Nah, membangun jaringan, membangun ekosistem seperti sekarang ini, kerjasama dengan kanan kiri. Nah, ini simpelnya, ini adalah materi terapan. Jadi kalau materi terapan itu biasanya bahasanya spesifik. Yang pertama ada 7 formula ya. Yang pertama ini harus kita siapkan optimasinya bagaimana mempersiapkan sebelum buka supaya pada buka bisa langsung laris. Yang pertama pasarnya adalah potensial. Jadi ada 3 kategori market, sleeping, potensial, sama bleeding. Ya. Nah, kalau kita masuk ke pasar yang existing biasanya sudah mulai agak berdarah-darah. Nah, tapi kalau kompetisinya masih rendah, ya bisa kita masuk ke situ.
Nah, kaidahnya cuma simpel banget sih. Be the first, be the best, be the best. Be the best. Be different. Oke? Nah, itu istilahnya biar gampang ingetnya ya. Jadi kalau tidak menjadi yang pertama, menjadi yang terbaik. Ya, kalau sudah ngomong semuanya klaim yang terbaik semuanya, akhirnya kita menjadi yang berbeda. Nah, setelah itu baru kita menguji produknya supaya ngangenin. Kalau fashion bagaimana Mas J? Kalau fashion itu intinya simpel aja. Kalau tidak fashion itu kan repeat order. Itu tanda-tandanya atau indikatornya produknya ngangenin. Tapi kalau itu kategori fast moving consumer good ya. Seperti snack gitu kan. Nah, itu angka repeat ordernya. Untuk mengetahui angka repeat order itu gampang saja. Kemasannya dikecilin aja. Nanti kan ketahuan repeatnya lebih cepat ya. Nah, repeat atau tidak repeat. Nah, kalau fashion kan orang belum tentu beli 1 bulan sekali. Kalau kebutuhan hidup layak tuh ya, itu 6 pieces per setahun kan ya. Jadi artinya 2 bulan sekali. Nah, artinya kalau begitu ngukurnya per 2 bulanan dong. Ya nggak harus begitu. Jadi bisa repeat, bisa referral. Ya kalau produknya ngangenin bisa repeat, bisa refer. Ya, jadi dia referral bagaimana? Referral itu setidaknya dia ngeposting pamer lah dengan kebanggaannya dia menggunakan pakaian itu. Ya, apalagi endorse menyebut nama kita. Oke. Nah, yang ketiga, setelah produknya ngangenin, baru masuk ke tempat kemasan. Kemasan ini sebenarnya sudah pernah saya tuliskan di buku saya Buka Langsung Laris. Kemasan yang pertama diambil, bentuk yang pertama dicomot juga bisa, outlet yang pertama dilirik. Kalau sekarang dalam kondisi virtual online semuanya, nah ini kan kemasan tidak kelihatan, apa semuanya nggak kelihatan. Nah ini kan postingan, ya. Nah postingan yang membuat terhenti. Prinsipnya simple, stopping power aja. Ya, kemasan itu kan membuat orang intinya kan penasaran untuk mencoba. Ya, jadi gampangannya seperti gini. Kalau paling gampang analoginya itu makanan. Jangan mengatakan bahwa oh Mas J, aku punya produk ini enak banget Mas J, keripiknya. Tapi kok nggak laris ya Mas J? Nah, pas kita lihat ternyata kemasannya jelek banget. Nah, jangan kamu minta laris. Ya, kalau orang tidak mau mencoba. Jadi kan dia bilang enak itu ya. Enak kan setelah mencoba baru tahu. Nah, bagaimana orang akan mencoba kalau kemasannya nggak bagus? Ya kalau nggak bagus dia nggak akan mencoba. Nggak mencoba, nggak mencomot, nggak membeli. Jadi kan pada saat journey-nya orang datang ke tempat outlet misalkan, itu sederetan ada snack. Nah, yang diambil tuh yang kemasannya yang cakep duluan. Ya, jadi kata-kata don't judge the book from its cover itu tidak benar-benar berlaku gitu sebetulnya ya. Dalam bahasa retailnya cover itu utama, pertama, tapi bukan utama. Artinya apa? Begitu lihat yang pertama itu yang diambil dari covernya duluan. Nah, terus makan nanti repeat order atau tidak repeat order itu masalah ngangenin atau tidak ngangenin. Nah, makanya hal yang sama, produknya mungkin bagus tapi cara ngemasnya nggak bagus. Cara display produknya nggak bagus. Baik di Instagram ataupun di sosial media yang lain ya. Nah, nggak ngerti cara displaynya, moto produknya sembarangan. Akhirnya apa? Nggak dicomot, nggak dibeli, nggak dicoba. Orang nggak tahu kalau itu ngangenin atau enak dipakai. Ya, nggak ngerti. Ya. Nah, itu makanya inilah yang sebenarnya kemasan ya. Kalau nggak bagaimana orang akan membeli kalau tidak tertarik untuk ngambil ya kan begitu. Kalau dia nggak ngambil berarti dia tidak akan nyicipin. Kalau nggak nyicipin ya, kalau nggak membeli tidak akan nyicipin. Kalau nggak nyicipin berarti tidak akan tahu kalau itu enak atau nggak enak kan begitu ya. Jadi itu yang sebenarnya kemasan ya, inti dari kemasan membuat orang stop kemudian penasaran untuk mencoba. Nah, hal yang sama juga ini dioptimasi semuanya ya. Merek yang ngetop itu membuat orang juga penasaran untuk membeli. Ini ada satu film yang bagus tentang masalah merek ya. Judulnya The Founder. Tapi film ini harus di bawah bimbingan orang bijak. Kenapa? Karena filmnya kapitalis banget. Jadi suatu saat Ray Kroc membeli mereknya McDonald senilai kalau nggak salah 1,3 juta US dollar nggak salah ya, sekitar segitu. Terus kemudian pada saat selesai penandatanganan pembelian merek dagangnya McDonald, dan saat itu sebenarnya Ray Kroc sudah memfranchise-kan. Jadi sudah membuka outletnya, jadi dia ngerti sistemasinya, mau dia mensistemkan dari si McDonald itu.
Terus kemudian di toilet mereka berdua pipis, si Ray Kroc sama si McDonald. Terus McDonald tanya begini, aku masih nggak habis pikir, kenapa kamu beli merek usaha mahal itu? Kan kamu sudah tahu rahasia dapurku semuanya. Kamu bisa membuat burgerku bisa, kamu udah ngerti semuanya, kan bahkan kamu yang nge-franchising kan begitu loh. Nah, tapi kenapa kamu masih mau ngeyel beli merekku? Dia bilang begitu. Terus Ray Kroc bilang, bener kamu nggak tahu? Nggak tahu aku. Si McDonald bilang, kasih aku pencerahan. Nah, terus dia bilang begini, gimana kalau orang bilang begini, mau makan di mana? Makan di Kroc Burger. Nggak enak banget dengarnya. Ya, nggak ada kayak suatu kebanggaan itu orang makan di Kroc Burger. Ya, beda tapi dengan namanya McDonald's. Mau ke mana? McDonald's. Nah, jadi itulah kekuatan merek ya. Ini belum brand ya teman-teman ya. Belum bicara masalah brand. Nanti kalau bicara masalah brand itu ada makna di balik nama. Ya, jadi ada dua hal, nama sama maknanya itu baru bicara masalah brand. Oke ya, atau istilahnya diferensiasi ya, yang memperkuat merek tersebut sehingga menjadi brand. Oke. Nah, ini bicara masalah merek. Saluran distribusi sama dengan promosi ini pada dasarnya adalah saluran distribusi. Cuman untuk mengoptimasikan low budget high impact, bagaimana pada saat mendistribusikan juga mempromosikan. Ya, nah ini contohnya kayak reseller, kemudian franchise ya, itu kan adalah saluran distribusi yang sama dengan promosi pada saat mendistribusikan sekaligus mempromosikan low budget high impact. Nah, saluran-saluran D sama dengan P ini memang saluran-saluran yang banyak digunakan oleh UKM. Ya, yang keenam justru inilah yang disebut namanya promotion. Cuman karena kembali lagi saya ingin mengoptimasikan untuk teman-teman UKM, saya menggunakan penyebar virus. Ya, ini viral strategi. Bagaimana pas kita ngiklan gitu jadi viral. Terus kemudian yang terakhir adalah lompatan konversi. Nah, ini penting banget karena kalau tidak konversi orang tidak mencoba. Makanya selling itu sebetulnya pada dasarnya akan mengkonversi. Mengkonversi tujuannya apa? Menciptakan experience from the first bite ya. Nah, menciptakan gigitan pertama itu bagaimana? Karena kalau dia tidak gigit produk kita, istilahnya tanda petik, tidak gigit, nggak coba produk kita, dia nggak ngerti kalau produk kita itu ngangenin atau nggak ngangenin. Oke. Dari 7 formula ini, next sebetulnya bisa tarik formula dasarnya. Yang disebut yang pertama riset pasar, kedua riset produk, ketiga riset kemasan, keempat ya pembuatan merek, kelima saluran distribusi, keenam saluran promosi atau promotion ya, yang ketujuh adalah konversi, optimasi untuk konversi ya. Nah, ini ilmu dasarnya. Jadi dengan memahami ilmu dasar sebetulnya kita bisa nge-zoom out ya, bisa digunakan untuk aplikasi yang berbeda-beda kan, untuk tidak hanya untuk produk retail, makanan, fashion bisa, jasa juga bisa juga. Ini kalau diurutkan ini adalah hierarki ya. Jadi nggak boleh dilompat-lompat ya. Yang boleh dilompat-lompat nanti nggak ada yang dilompat-lompat setelah distribusi promosi ya, semuanya harus urut nih ya. Paling konversi yang terakhir ya, itu bisa dihilangkan ya. Kalau produknya sudah ngangenin sebetulnya bisa growth organik ya. Cuman kalau mau dicepatkan, distribusinya harus bagus, promosinya digenjot lagi. Nah, ini hierarki semuanya harus diikutin. Kalau dilompatin nanti tidak diuji ngangenin duluan produknya, atau nggak diriset pasarnya duluan, tiba-tiba sudah dikemas. Nanti biasanya terjadi bias. Ya, dalam marketing disebut namanya bias kan begitu. Kadang-kadang nanti terjadi over positioning, janji yang tidak sesuai dengan delivery-nya. Nah, jadi simple ya teman-teman ya, siapa target pasar Anda, di mana mereka berada, di mana itu kolamnya di mana, terus dipancing pakai umpan ya, pakai umpan iklannya atau apa, kemudian dapat hasilnya. Gampangnya seperti itu, tapi tadi ya kalau Anda perhatikan ternyata ada skenario-nya yang harus dibuat. Kalau di sini gagal, nah tadi memang ada istilah-istilah mungkin yang baru bagi kawan-kawan fashion. Retargeting itu apa sih maksudnya? Mentargetkan ulang. Nah itu kalau di dalam Facebook itu biasanya atau Facebook atau Instagram ada yang sebenarnya pixel tracking. Jadi begitu dia ngeklik di situ, nah terus dia nggak check out, nanti dikasih iklan yang kedua, iklan yang ketiga, bisa seperti itu. Oke, next.
Nah, ini tadi yang sudah dibahas dengan Reza juga. Ini sebetulnya di materi saya sudah saya bahas tentang simply selling ya. Nah, ini kan intinya tadi itu menarik pengunjung duluan. Bagaimana cara menarik pengunjung? Terus memberikan informasi pada mereka, merangsang untuk membeli. Nah, setelah mereka beli jadi customer, masuk database. Kalau nggak beli pun masuk database. Ya, jadi udah berkunjung nggak beli, masuk database lagi, tawarin yang lain. Siapa tahu besok mau kan begitu kan? Ada cara nawarinya. Nah, pakai otomatis atau pakai semi manual kan begitu bisa juga. Nah, terakhir begitu dia sudah beli, bagaimana dia kita maintain untuk selalu beli kan begitu. Next. Oke, nah ini customer journey ya, belanja online ya. Terus mengetahui target pasar spesifiknya siapa, baik secara demografis, geografis, psikografis, behavior-nya. Next. Di mana mereka biasa berkumpul. Next. Di mana mereka mendapatkan informasi. Ya ini sumber trafficnya tadi nih ya. Apakah online shop, di social chat, landing page, marketplace, kalau sumber traffic apa namanya, tempat landing page-nya ya, landing page-nya, detail informasinya. Next. Nah, kalau nggak tertarik, masuk database prospek. Next. Tertarik, klik beli. Nah, tapi nanti masih panjang nih ya. Nah, pembayaran, payment kalau nggak mudah, makanya banyak yang bilang gini, kalau saya sih ngelihat toko online ya, karena memang kerjaan kita ya sudah 8 tahun kita ngurusin toko online gitu kan ya. Memang YOBIS ini kan sebenarnya bisa dikatakan platform toko online pertama di Indonesia. Toko online ya, bukan marketplace. Tadi mungkin salah informasi bahwa YOBIS adalah marketplace, bukan. YOBIS itu toko online. Platform toko online. Kalau di luar namanya Shopify gitu kan. Nah, kita di Indonesia bisa dikatakan yang bisa katakan yang pertama. Nah, jadi kita ngerti begitu melihat toko online itu sudah langsung ngerti, oh, ini transaksinya kemungkinan kecil deh. Ya, kenapa? Karena check out-nya aja itu banyak yang tidak otomatis gitu kan. Jadi setelah itu ngambangin lagi, chat-nya nggak jalan, ya. Nah itu jadi orang itu begitu masuk itu mau diapain, didiemin, kayak orang masuk ke tempat toko kita terus didiemin tinggal pergi gitu aja. mau belanja, mau tanya nggak ngerti CS-nya mana gitu. Ya, next. Nah terus kalau refund bagaimana? Kasih kemudahan. Nah ini kalau kita aliran cuma selling doang, itu kayak refund dipersulit ya. Jadi kalau kita aliran branding, justru refund permudah banget gitu kan. Kenapa? Ya bisa dua hal. Yang pertama, dia bisa jadi mungkin tidak menjadi pelanggan kita, tapi dia bisa menjadi pooling customer kita yang mendatangkan pelanggan yang lain karena attitude kita kan bisa begitu. Atau mungkin dia tidak beli sekarang, tapi dikarenakan kenyamanan belanja dengan kita, keramahan kita, dia bisa beli lagi. Nah, kan bisa seperti itu tuh. Next. Nah, tanya kemana? Ke CS. Ini makanya harus ada selalu sediakan CS. Karena orang belanja ini, terutama yang belum pernah belanja online, dia belanja pertama kali. Dan 2 malam lagi. Itu terus ngeklik, misalkan pas pembayaran agak sedikit hang begitu. Waduh, tuh bisa nggak tidur tuh. Masih mau duit 500.000, merasa kayak aduh ketipu aku. Ya. Nah ini harus disediakan yang responsif bagaimana. Meskipun ya nggak bisa benar-benar 24 jam. Nah, tapi paling nggak dikasih clue-nya, ya besok paginya langsung dikontak lagi. Next. Nah, terus barang diterima, masuk ke database pelanggan. Next. Oke, nah ini contoh tadi yang dikatakan oleh Reza juga ya, bahwa journey-nya customer itu bisa yang dari information itu kayak traffic-nya ya, dari IG, dari Facebook, dari YouTube, nah dari sosial media yang lain atau sumber traffic yang lain, SEO dan macam-macam. Terus mungkin langsung ke tempatnya WA. Yang paling banyak seperti ini. Ini yang saya sebut namanya ini semi offline ya, bukan semi online, masih offline ya. Nah terus habis itu check out-nya ya kasih isi data di sini ya kakak. Itu yang paling menjengkelkan itu, oke lah katakanlah masih semi offline seperti gini, tapi yang jangan offline banget gitu loh. Sudah order 3 kali ya, tapi masih disuruh ngisi data yang sama lagi, nama, alamat, tempat tanggal lahir, hobi. Aduh pusing ya. Ya jangan begitu. Baiknya Anda punya database lah, setidaknya niatlah dikit kalau pada saat menjual. Ini pengalaman saya pas saya beli dari akun Instagram gitu ya, terus masuk ke tempatnya WA, loh saya sudah order itu 4 kali, masih suruh ngisi data yang sama gitu loh. Nah kan kebangetan. Terus pas bilang, mas ini yang size L-nya ukurannya berapa mas ya? Kalau saya dulu kan biasanya pakai yang size
untuk produk ini mas, harusnya saya sapa. Waduh kak, sebentar kak ya, dia nggak punya data gitu loh. Padahal harusnya dikasih sesimpel mungkin lah ya, setidaknya kasih kode customer. Karena dulu saya kan di bagian purchasing pernah, di bagian sales juga pernah pada saat di Batam ya. Jadi kita buat namanya kayak customer number-nya gitu ya. Misalkan nama Jaya, kodenya J001 BDG, Jaya 001 CJ01 customer dengan J, huruf depan J, nomor 01 dan dari Bandung, misalnya begitu. Nah ini masukin dalam Excel misalkan ya, atau sheet ya, masukin ke spreadsheet, terus kemudian history belanjanya ketahuan, size-nya dia XL-nya Euro atau XL-nya Asia, itu sudah punya semuanya. History pernah beli apa saja, oh kakak dulu pernah belanja ini ya gini, masih sama ke alamatnya, kan begitu kan ya. Itu kan bagian dari customer services, kita dimanusiakan banget gitu loh. Nah itu yang membuat seseorang mau repeat order dan loyal itu seperti itu brand. Oke. Nah yang kedua, dari information masuk ke landing page, kemudian ke WhatsApp, ini masih semi manual juga. Nah ada yang landing page ada double, habis itu ke toko online, habis itu baru check out ya. Nah terus kemudian ada yang ke tempat toko online, ke WA baru check out. Ada juga yang, nah ini yang paling bagus kalau bisa kita educate customer itu sudah otomatis, tidak pakai ngecek segala ya kan. Itu kan coba kalau Anda ordernya satu hari masih nangani ratusan ya. Ini saya punya Minty yang ordernya satu hari pada saat pandemi itu naik malahan. Jadi sebelum pandemi 6.000 sampai 12.000 transaksi per hari. Anda bisa mikir nggak per hari itu making-nya aja bagaimana tuh? Ya dia outsource semuanya. Nah kalau sekarang setelah pandemi dia bisa tembus sampai 20.000 per hari. Nah itu kalau ngecek semuanya banyak kan gitu ya. Jadi harus secara otomatis semuanya. Next, faktor lirik yang pertama, habis itu faktor klik. Habis faktor klik itu faktor simak, terus habis itu faktor beli. Ini sama kayak funneling ya. Ini journey-nya si customer. Jadi makanya ini kenapa saya biruin yang faktor liriknya. Bagaimana? Yang pertama itu, ini yang disebut tadi itu kemasan yang pertama kali dicomot, diambil iklan yang membuat ngelirik, iklan yang membuat stop. Ya, nah iklan itu bisa berbayar, bisa nggak berbayar kan? Ini kan berbayar tapi via endorser kan begitu. Nah ini bagaimana pas begitu lewat itu orang langsung berhenti gitu loh. Nah itu bagaimana? Pikirkan itu kan. Nah pas kita scroll, ada iklan, berhenti. Nah itu gimana caranya? Ada tekniknya. Misalkan sekarang teknik yang paling sering itu kalau pas misalnya saya jual ini kan, ini saya jual, hai guys, ini garing dan ya, karena semuanya udah ngomongnya sama. Nah, begitu begitu iklannya dari set di sini begini, nah mungkin ada sesuatu yang lebih menarik. Nah inilah yang ada teknik-tekniknya dan itu akan terus dinamis berganti pada saat sudah digunakan oleh banyakkan orang.